Al-Quran hadis halaman 21. Halaman 21. Yaitu penguasa waktu subuh. Bab 4. Tentang surat Al-Falaq yang kita pelajari kemarin. Pak Alawi sudah. Sudah ya. Sudah ya. Nah, kalau Sudah. sudah, Alawi mulai terlebih dahulu kita baca doa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih anak-anak. Kita sudah berdoa bersama-sama. Hari ini yaitu Quran hadis tentang penguasa waktu subuh ini. Ada suratnya anak-anak, yaitu surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini adalah surat sebelum surat An-Nas di dalam urutan Al-Quran. Ya. Nah, kita akan belajar surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini seperti minggu kemarin kita juga sudah belajar bersama-sama. Sebelum kita memahami maksud dari surat Al-Falaq, kita baca terlebih dahulu surat Al-Falaqnya. Sudah ada yang hafalkan ya? Surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Anak-anak, kita baca bersama-sama ta'awudz dan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, sekali lagi kita bacakan Pak Alawi, dengarkan baik-baik ya. Ada berapakah surat Al-Falaq ini ayatnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, siapa yang tahu yang kedua? Min syarri ma khalaq. Ada wa min syarri ghasiqin
keempat, yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza Jadi ada total berapa ayat? Jadi ada total berapa ayat surat Al-Falaq? Ada total 5 ayat. Al-Falaq terdiri dari 5 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Di kota mana? Di kota Mekah. Berarti surat Al-Falaq termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan Allah melalui malaikat kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih berada di kota Mekah sebelum hijrah ke kota Madinah. Maka namanya surat Makkiyah, yang artinya surat jenis Mekah. Karena diturunkan di kota Mekah. Coba dibacakan alawi artinya. Silakan dibuka halaman 23. Halaman 23 itu sudah ada artinya. Kita cocokkan artinya dengan kalimat bahasa Arabnya surat Al-Falaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan Pak Alawi didengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu artinya basmalah. Kedua, ayat pertama dari surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Artinya katakanlah Muhammad berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Siapa Tuhan yang menguasai subuh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Tuhan yang menguasai subuh, Tuhan yang menguasai sore, siang, pagi, dan semua waktu di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Selanjutnya ayat kedua. Min syarri ma khalaq artinya dari kejahatan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk itu ada yang baik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang baik menciptakan manusia yang itu ada yang orang yang benar, ada manusia yang takut kepada Allah ketika dia melakukan sesuatu yang buruk. Misalkan buang sampah sembarangan. Orang ini takut buang sampah sembarangan, tidak mau buang sampah sembarangan karena takut dosa. Karena dia percaya beriman bahwa Allah akan sesuatu. Kalau kita percaya bahwa Allah melihat kita selalu, maka kita akan selalu berbuat baik. Aski membantu orang tua. Nanti dicatat sama Allah, dilihat sama Allah. Oh, Aski anak yang berbakti. Contoh lagi, misalkan Naila berani ikut imunisasi. Memberanikan diri meskipun saya takut. Saya akan merasa sakit meskipun disuntik. Saya tidak akan merasa sakit meskipun disuntik. Karena berani pada kebaikan, berani ketika kita benar, Allah juga akan melihat. Oh, dia sudah berani kepada melakukan kebaikan. Berani itu ada tempatnya. Ketika kita melakukan kebaikan, kita berani. Tapi ketika kita melakukan keburukan, kita takut. Jangan sampai kita berani melakukan keburukan. Sebab anak itu hukumnya dosa. Nah, min syarri ma khalaq artinya dari syarri ma khalaq. Nomor 3 artinya dari kejahatan makhluknya. Nomor 3 wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila malam hari ini gelap gulita. Kalau malam hari ini gelap biasanya maghrib waktunya jin dan hantu keluar ya.
Nah, itu kita berlindung kepada Allah. Itu kita berlindung dengan kepada cara Allah membaca surat Al-Falaq dengan cara membaca dan surat meyakini Al-Falaq bahwa ini Allah lah dan penguasa meyakini subuh, bahwa Allah Allah lah penguasa penguasa subuh, maghrib, begitu Allah lah juga Allah penguasa maghrib, menguasai semua begitu waktu. juga Allah menguasai semua waktu. Sehingga kita tidak takut lagi kepada hantu. Ya, kita tidak takut lagi kepada hantu atau yang lain karena Allah melindungi kita semua. Ayat keempat, wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Artinya dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada bulu. Itu artinya anak-anak ada makhluk Allah yang jahat yang dinamai dengan penyihir mendengki kepada yang orang suka lain, sehingga mendengki kepada orang lain sehingga mengucapkan hal-hal tertentu, tidak menyembah kepada Allah melainkan minta tolongnya pada setan. ini termasuk musyrik. Hukumnya dia ini termasuk musyrik. Neraka. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita dan didekati oleh orang-orang seperti ini dan didekati oleh orang ini termasuk kejahatan dan kita berlindung ini termasuk kejahatan dan Al-Falaq. Salah satu manfaat atau kesaktian dari surat Al-Falaq adalah dapat menghalau sihir jahat dengan dapat menghalau sihir jahat. Biasanya ketika membaca Al-Halil, makanya biasanya kalimat bacaan surat Al-Falaq. Biasanya surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas. Yang terakhir ayat kelima wa min syarri hasidin dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Orang dengki, Masya Allah, orang dengki termasuk kejahatan yang serius. Dengki itu iri. Dengki itu apa Pak Alawi? Dengki itu iri ketika teman kita mendapatkan suatu kenikmatan. Misalkan ini orang jahat. Nah, misalkan dia melihat Diki sama Nizar dapat kue apem. Waduh, enak rek. Diki sama Nizar dapat kue apem. Diki sama Nizar dapat kue apem. Oleh. Wah, akhirnya Nizar sama Diki dijelongkok. Lah ini termasuk orang jahat. Sampai jatuh. Ini termasuk orang jahat. Ini dengki sebab iri kepada teman yang mendapatkan kue. Contohnya lagi. Ada teman yang punya game. Gamenya game bagus. Misalkan ya. Dia main game setiap hari pamer. Ada teman yang nggak suka. Sehingga teman ini kemudian HP-nya diambil, HP-nya dirusak. Naudzubillah min dzalik. Itu termasuk perbuatan. Nah, begitu itu termasuk perbuatan dengki dan itu tidak dosa. Perbuatan dengki hukumnya dosa. Jangan sampai engkau iri karena temanmu mendapatkan kenikmatan. Salah satu contoh dengki. Jika tetangga mendapatkan dengki kepada tetangganya lebih banyak daripada kita. Nah, tetangga lebih sugih atau lebih kaya daripada kita. Kemudian kita merasa tidak enak hati, kita merasa jengkel. Nah, ini termasuk perbuatan dosa karena kita tidak boleh merasa dengki kepada. Nah, anak-anak pada halaman 25 dan 26 ada yang sudah mengerjakan kemarin, angkat tangan coba. Sudah. Halaman 25 dan halaman 26. Al-Quran hadis. Belum ya. Nah, maka hari ini kepada anak tugasnya adalah mengerjakan halaman 25. Sebenarnya ingin diperlihatkan Pak Alawi kepada anak orang tuanya, tapi komputernya Pak Alawi muter-muter lagi. Nanti anak-anak dikerjakan halaman 25 dan halaman. Kemarin kan sudah mengerjakan nomor 1 sampai nomor 20. Kemarin kan sudah mengerjakan nomor 1 sampai nomor 20 ya. Dilanjutkan sampai terakhir. Nah, lalu dikerjakan kalau sudah tinggal itu saja dikirimkan ke Pak ya. Nah, selanjutnya Alawi ingin membuka untuk temanya anak-anak nanti dibuka halaman 94. Halaman 95 dan halaman 96 dan halaman 90. Coba dibuka halaman 94.
Dibuka halaman 94. Kemarin sudah membuat kolase, Pak Alawi ketika sudah masuk sekolah kita bikin di sekolah sama-sama ini. Kolase, namain nanti ditempelkan dulu. Tapi kita berdoa bersama-sama semoga corona COVID-19 selesai. Ya, Indonesia sehat, Indonesia sehat, anak-anak sehat, sudah melakukan nanti pemerintah nanti dinas pendidikan dan segera membuka sekolah dan segera membuka sekolah dan kita bisa masuk sekolah bersama-sama setiap hari. Kita berdoa. Halaman 94 silakan dibuka. Halaman 94 silakan dibuka ini. Pak Alawi tidak bisa menampilkannya di layar. Tapi mari kita simak bersama-sama tema halaman 94. Ya, halaman 94. Halaman 94. Ada gambar-gambar mangkok piring, ada gambar, ada gelas, ada sendok, ada angka yang sesuai dengan hitungan barangnya. Misalkan mangkok ini dihitung ada 14, piringnya dihitung ada 16, garpunya dihitung ada 16 juga, gelasnya dihitung ada 19, sendoknya dihitung ada 20. Ingat kemarin anak ya 1 puluhan dan hasilnya ada 10 dan 6 ditambahkan hasilnya 6. Gambar garpu juga sama. Gambar garpu juga sama. Gambar garpu yang warna 95 bagian atas, garpunya warna hijau ya. Artinya garpu itu dihitung satu per satu, ternyata jumlahnya ada 16. 16 adalah 1 puluhan dan 6 satuan, sehingga jika dijumlahkan hasilnya 16. Ya. Setelah melihat gambar halaman 94 dan 95, nanti diperhatikan gambarnya ya. Nanti dijawab halaman 96. Mana yang lebih banyak, sendok atau piring? Coba dilihat. Sendok sama piring lebih banyak yang mana, anak-anak? Sendoknya 20, piringnya 16. Banyakan mana sendok sama piring? Oh, banyak sendok. Sendoknya jumlahnya 20 kok. Sendoknya 20, piringnya 16. Maka banyak sendok ya daripada piring. Mana yang lebih sedikit? Mangkok atau gelas? Halaman 94, gelasnya 14, gelasnya 19. Tadi dibilang sudah menjawab. Yang lebih sedikit adalah mangkok. Yang lebih sedikit adalah mangkok. Karena mangkok gelasnya jumlahnya 14, gelasnya pertanyaan yang lain. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain anak-anak masuk ya. Pada halaman 96 ya. Pak Alawi punya cerita sambil dilihat halaman 97. Sudah ada gambarnya. Halaman 97 ada gambar Udin yang habis main bola. Ini nanti anak-anak diurutkan gambarnya ya. Gambarnya belum urut. Alawi mau cerita dulu, anak-anak gambarnya sesuai ceritanya. Gambarnya sesuai dengan halaman 97 ya. Halaman 97 ya. Tema. 97 tema. Yang pertama Udin mau berangkat. Ya, Udin mau berangkat bertanding sepak bola. Dia mengaca di depan sambil memakai pakaian olahraga. Setelah Udin memakai pakaian olahraga, Udin kemudian berangkat dan bermain bola bersama teman-teman yang lain. Setelah bermain bola, tentu saja badan Udin menjadi kotor. Setelah kotor Udin mandi. Urutannya bisa demikian. Bisa juga urutannya anak-anak. Udin mandi dulu. Setelah mandi, Udin memakai pakaian. Setelah memakai pakaian, Udin berangkat bermain sepak bola. Bermain sepak bola, pakaian Udin kotor. Urutannya ini sesuai cerita yang ditulis anak-anak. Mengurutkan gambar dan menyusun cerita berdasarkan gambar yang kamu boleh disusun. Tidak urut boleh.
Tidak yang urut boleh. penting ceritanya nanti Yang penting ceritanya nanti nyambung. Ya, misalkan Lawi tadi, Misalkan Pak memulai Lawi dengan tadi mandi dulu memulai bisa, dengan memulai mandi dengan dulu mengaca bisa, dulu memulai bisa. dengan mengaca Yang penting dulu ketika bisa. nanti Yang penting mengurutkan ketika gambar anak-anak nanti ceritanya mengurutkan gambar nyambung. ceritanya Jadi nyambung. anak-anak bisa sekreatif Jadi mungkin membuat anak-anak bisa cerita sekreatif dari mungkin 4 gambar. membuat cerita dari 4 Baik gambar. anak-anak, itu saja pembelajaran hari ini. Baik Jadi anak-anak, tidak banyak yang itu saja pembelajaran hari ini. yang Jadi harus tidak dikerjakan banyak yang anak-anak harus adalah dikerjakan tadi anak-anak. Yang harus dikerjakan 25 anak-anak dan adalah tadi 26 halaman 25 dan halaman karena soalnya cukup banyak, nanti 26 dibaca perlahan saja. Al-Quran Dan yang hadis. dikerjakan anak-anak di buku tema hanya ada 2 saja, yaitu halaman 96 dan halaman banyak nanti dibaca 97. Nah, nanti tetap disebarkan Pak Lawi untuk Pak Lawi, mohon maaf sekali lagi kedua halaman tidak bisa menampilkan karena tidak bisa menampilkan gambarnya di layarnya anak-anak, di layarnya anak-anak, tapi sudah bisa tampil, tapi kemudian tertutup tiba-tiba. Tapi semoga itu tidak membuat semangatnya anak tersebut. Semangat, kemarin sudah imunisasi, sekarang sehat walafiat. Ya, amin Allahumma. Untuk yang putus-putusnya, Pak Lawi juga mohon maaf. Pak Lawi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan materi mau kumaan itu saya ada pernah. Alawi sama PCO Kak. Kita sopan itu loh. Itu sudah taruh di atas itu loh. Aku udah loh.